izinkan kanggo share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya, kami dari tim kelompok 1 akan mempresentasikan bilangan titik kambang, pengubah basis, dan perambatan galat. Yang pertama adalah bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang dapat ditulis sebagai bisa ditulis A sama dengan kurang lebih MB pangkat P sama dengan kurang lebih 0 kali D1, D2, D3, D4, D5, D6, hingga seterusnya dikali B pangkat P. Kemudian untuk keterangannya, M itu bisa dikatakan mantisa atau real, yaitu adalah digit atau bit mantisa yang nilainya dari 0 sampai B sampai B1. N adalah panjang digit bit mantisa. Kemudian B besar merupakan basis sistem bilangan yang dipakai biasanya 28 ya. P kecil adalah pangkat berupa bilangan bulat. Contohnya adalah bilangan real 245.75654 dinyatakan sebagai 0,2457654 kali 10 pangkat 3 dalam format bilangan titik kambang dengan basis 10. Kemudian gunakan format bilangan titik kambang dengan basis 10. Selanjutnya adalah bilangan titik kambang ternormalisasikan, yaitu syaratnya digit mantis yang pertama adalah tidak boleh 0. 0 kali 1, B1, B2, dan seterusnya sampai B23 kali B pangkat P. 1 kurang dari sama dengan D1, kurang dari sama dengan B kurang 1, dan 0 kurang dari D3, lebih dari 0, D3 kurang dari B step 1. Pada sistem desimal, itu 1 lebih dari D1 kurang dari sama dengan 9, dan 0 lebih dari DK lebih kurang dari 9. Pada sistem binar, D1 sama dengan 1, dan 0 lebih dari sama dengan DK kurang dari sama dengan 1. Contohnya, contohnya, tulislah bilangan E dalam format titik kambang ternormalisasikan dengan basis 10, basis 2, dan basis 16. Diketahui E-nya 2,7182818 dalam basis 10 menggunakan 8 angka bina dengan E sama dengan 27182818. Jadi tulis 1, yaitu bilangan titik kambang desimal ternormalisasi. Dalam basis 2 menggunakan 30 bit beta. Bisa dilihat dalam presentasi yang saya tampilkan, itu bilangan titik kambang binar ternormalisasi. Selanjutnya kalau dalam basis 16 itu menggunakan faktor dengan tingkat 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Penyelesaian dapat dilihat dalam PPT. Di situ dapat tertulis pada bilangan titik kambang heksadesimal ternormalisasi. Selanjutnya adalah epsilon mesin. Next. Terbatasnya jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan titik kambang, maka jumlah bilangan real yang direpresentasikan terbatas juga.
Ditinjau dari kasus bilangan titik kambang biner 6 bit word atau 1 bit tanda, 3 bit untuk bilangan pangkatan bertanda, dan 2 bit mantisa dengan B sama dengan 2 dan nilai pangkat dari negatif 2 sampai dengan 3. Karena semua bilangan dinormalisasikan, maka bit pertama harus 1. Sehingga semua bilangan yang mungkin adalah berbentuk seperti yang ditampilkan di PowerPoint kami. Next. Adapun daftar bilangan real positif yang dapat direpresentasikan yaitu bisa dilihat di PowerPoint kami. Next. Selanjutnya yaitu pembulatan pada bilangan titik kambang. Pada pembulatan pada bilangan titik kambang terdapat dua teknik pembulatan yang lazim dipakai oleh komputer, yaitu ada pemenggalan atau chopping dan pembulatan ke digit terdekat atau in-rounding. Yang pertama, pemenggalan chopping, misalkan A bilangan titik kambang dalam basis 10, maka rumusnya adalah A sama dengan plus minus 0 dikali D1, D2, D3 sampai dengan Dn dikali Dn plus 1 sampai tak terhingga dikali 10 pangkat P. Misalkan N adalah banyaknya digit mantis komputer, karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dipotong sampai N. Rumusnya adalah FL chop sama dengan plus minus 0 dikali D1, D2, D3 sampai dengan Dn dikali Dn plus 1 sampai tak terhingga dikali 10 pangkat P. Sebagai contohnya, pada bilangan pi sama dengan 0,314 sekian-sekian dikali 10 pangkat 0, maka di dalam komputer disimpan sebagai 7 digit mantis. Bentuknya adalah FL chop pi sama dengan 0,40 dengan galatnya sebesar 0,00000 sekian-sekian. Nah, sedangkan untuk biner pembuluh bit yang ditaruh 2, 16 atau yang lainnya. Yang kedua, pembulatan ke digit A sama dengan plus minus 0 Dn dikali Dn plus 1 sampai dengan tak terhingga dikali 10 pangkat P. Misalkan N adalah jumlah digit mantis komputer, karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dibulatkan sampai N digit. Maka rumusnya adalah FL round A sama dengan plus minus 0 dikali D1, D2, D3 sampai dengan Dn sampai dengan dikali 10 pangkat P. Next. Selanjutnya aritmatika bilangan titik kambang. Pada aritmatika bilangan titik kambang terdapat selain mengandung alat galat pembulatan pada representasinya, operasi aritmatika
pada bilangan titik kambang juga menghasilkan galet pembulatan yang lain. Operasi aritmatika pada bilangan titik kambang juga meliputi operasi penambahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk operasi penambahan dan pengurangan, terdapat dua buah kasus yang menyebabkan timbulnya galet pembulatan pada operasi penjumlahan dua buah bilangan titik kambang. Yang pertama, kasus pertama, penjumlahan termasuk pengurangan bilangan yang sangat kecil ke atau dari bilangan yang lebih besar menyebabkan timbulnya galet pembulatan. Untuk kasus yang kedua, pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama atau nearly equal bila dua bilangan titik kambang dikurangkan, hasilnya mungkin mengandung 0 pada posisi digit mantis yang paling berarti atau posisi digit paling kiri. Keadaan ini dinamakan kehilangan angka bena atau loss of significance. Baik pemenggalan maupun pembulatan ke digit terdekat menghasilkan jawaban yang sama. Selanjutnya untuk perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian dua buah bilangan titik kambang tidak memerlukan penyamaan pangkat seperti halnya pada penjumlahan dan penjumlahan. Perkalian terdapat dilakukan dengan mengalihkan dua mantis dan menambahkan kedua pangkatnya. Pembagian dikerjakan dengan membagi mantis dan mengurangkan pangkatnya. Selain itu, register dengan panjang ganda dibutuhkan untuk menyimpan hasil antara hasil akhir dipotong ke dalam register tunggal. Selanjutnya, perubahan basis. Slide selanjutnya. Suatu ruang vektor dapat memiliki beberapa basis. Jika terdapat sembarang vektor X dalam ruang vektor V yang memiliki himpunan vektor A dan B sebagai basisnya, maka X tentunya merupakan kombinasi linear dari vektor A dan B. Jika V ruang vektor S sama dengan S1, S2, hingga Sn merupakan basis V. Maka untuk sembarang X dalam V, dituliskan X sama dengan KLS, K1 tambah S1, ditambah K2 kali S2, ditambah hingga Kn kali Sn. Dengan K1, K2, hingga Kn merupakan saklar yang juga disebut koordinat X relatif terhadap basis S. Misalkan, mutlak S sama dengan K1, K2, hingga Kn. Disebut matriks X relatif terhadap basis S. Kemudian, jika A sama dengan X1, X2, dan B sama dengan Y1, Y2 berturut-turut merupakan basis dari V, maka untuk sembarang Z dalam V didapatkan mutlak Z kali A dan mutlak Z kali B. Bagaimana hubungan mutlak Z A dan mutlak ZB? Misalkan mutlak X1B sama dengan mutlak AB dan mutlak X2B sama dengan mutlak CD. Dari matriks X1B sama dengan AB didapatkan X1 sama dengan AY1 ditambah BY2 sebagai persamaan 1. Dan matriks X2B sama dengan C kali D didapatkan X2 sama dengan CY1 ditambah DY2 sebagai persamaan 2. Untuk matriks ZA sama dengan matriks K1, K2 didapatkan Z K1 sama dengan K1 kali X1 ditambah K2 dikali X2 sebagai persamaan 3. Kemudian disubstitusikan persamaan 1 dan 2 ke 3. Diperoleh Z sama dengan K1 dalam kurung A Y1 ditambah B Y2
ditambah K2 dalam kurung CY1 ditambah DY2 sama dengan K1A ditambah K2C dikali Y1 ditambah K1B ditambah K kali 1 K1 kali B ditambah K2 kali D dikali Y2. Ini berarti vektor Z berbasis B sama dengan K1A. Oh, maaf, selanjutnya. Ini berarti vektor Z berbasis matriks ZB sama dengan K1A ditambah K2C, K1B ditambah K2D sama dengan matriks ACBD dikali K1, K2 sama dengan vektor PZA. P disebut matriks transisi dari basis A ke basis B. Secara umum, jika A sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, dan B sama dengan Y1, Y2 hingga Yn berturut-turut merupakan basis dari ruang vektor P. Maka matriks transisi basis A ke basis B adalah P mutlak matriks X1B kali X2B hingga matriks XNB. Jika P dapat dibalik, maka P negatif 1 merupakan matriks transisi dari basis B ke basis A. Ya, mulai perambatan galet. Galet yang dikandung dalam bilangan titik kambang merambat pada komputasi, misalkan terdapat dua bilangan A dan B, nilai sejati dan nilai hampirannya masing-masing A topi dan B topi, yang mengandung galet masing-masing epsilon A dan epsilon B. Jadi, dapat kita tulis A sama dengan A topi ditambah epsilon A, dan B sama dengan B topi ditambah epsilon B. Di bawah ini akan diperlihatkan bagaimana galet merambat pada hasil penjumlahan dan perkalian A dan B. Untuk penjumlahan, A tambah B sama dengan dalam kurung A topi ditambah epsilon A ditambah B topi tambah epsilon B. Atau sama dengan A topi ditambah B topi ditambah epsilon A ditambah epsilon B. Jadi, galet hasil penjumlahan sama dengan jumlah galet masing-masing operan untuk perkalian. A kali B sama dengan A topi tambah epsilon A dikali B topi tambah epsilon B. Sama dengan A topi kali B topi ditambah A topi kali epsilon B ditambah B topi kali epsilon A ditambah epsilon A kali epsilon B. Yang bila kita susun menjadi A kali B dikurangi A topi kali B topi sama dengan A topi kali epsilon B ditambah B topi kali epsilon A ditambah epsilon A kali epsilon B. Kita batasi satu saja karena materi kita sama-sama juga belum terlalu paham. Jadi pertanyaan dibatasi satu. Terima kasih. Saya persilahkan yang mau tanya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad J. Arianto, NIM 202035006. Sebelumnya, apakah boleh ditampilkan tadi PPT bagian perubahan basis? Sebentar, saya buka lewat laptop ya. Oke.
Nah, yang bagian itu, Mas. Boleh di slideshow? Baik, terima kasih Mas Fatur. Yang saya mau tanyakan, Mas Fatur ambil sumber ini dari mana ya? Kayaknya dari buku Renaldi Munir nggak ada. Benarkah? Iya, Mas. Nah, saya mau menanggapi. Sebenarnya yang ditampilkan oleh kelompok 1 ini yang disampaikan adalah basis ruang vektor. Padahal kayaknya yang dimaksud materi di sini adalah masih seputar basis bilangan. Jadi itu kok tiba-tiba masuk ke vektor itu. Mungkin teman-teman yang lain bingung juga karena tadi menyampaikannya tentang nggak tentang vektor, tentang matriks itu nggak sampai situ, tapi tiba-tiba ada materi basis ruang vektor yang melibatkan matriks itu. Nah, kayaknya mungkin ada kesalahpahaman pengertian di sini. Kalau menurut saya itu basis bilangan yang dimaksud di sini. Perubahan basis itu basis bilangan seperti yang ada pada teori bilangan semester 1 atau 2 kemarin itu ada bilangan berbasis 1, berbasis 5, berbasis 10, berbasis 16, dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud itu di sini. Seperti halaman 34, coba dibuka. Yang contoh 2.8 itu, ya mungkin yang dimaksud adalah itu. Ada bilangan E, kemudian disuruh untuk menampilkan dalam basis 10, basis 2, dan basis 16. Mungkin yang dimaksud materinya Bu Putri, perubahan basis itu seperti itu mungkin. Mungkin hanya itu saja dari saya. Oh ya, untuk yang kedua, mungkin lebih ditampilkan contoh-contoh soalnya juga agar teman-teman itu paham, tidak hanya rumus-rumus seperti tadi itu terlalu abstrak. Saya juga masih kebingungan untuk memahaminya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman tadi yang terkait perubahan basis bisa mengikuti di Mas Rian. Berhubung kita kan kemarin juga tarik materi di buku kita tarik dari internet. Kemungkinan dari materi yang kita sampaikan itu kurang tepat. Untuk terkait contoh, mungkin bisa dibuka di buku untuk dipelajari. Izin bertanya untuk kelompok 1 sebelumnya, perkenalkan nama saya Neva Septiana dengan NIM 2020-35004. Izin bertanya terkait contoh pada bilangan titik kambang. Misalkan contoh nomor 1 kan dalam basis 10 menggunakan 8 angka bina. Misalkan bukan 8, bagaimana? Misalkan 6 atau 7 angka bina, apakah boleh? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kelompok kami Izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Neva mengenai penggunaan 8 angka bina dalam basis 10. Misal diganti 7 itu boleh. Gimana Mbak Neva? Berarti untuk pemakaian angka bena ini tidak ada suatu persyaratan ya? Tidak ada. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan atau sarannya gimana? Izin menanggapi ya, Kak. Menurut pengetahuan saya itu seperti ini. Bina itu angka penting. Nah, aturan mengenai ada berapa banyak sih angka penting itu dapat dilihat 29, 30. Itu ada beberapa aturan-aturan untuk melihat berapa jumlah angka penting. Dulu waktu saya SMA kelas 10 di fisika juga sudah disampaikan mengenai aturan menentukan banyaknya angka penting. Namun untuk di sini kita coba lihat untuk angka di belakang koma yaitu 0, sekian itu dianggap angka penting. Di situ kan nilai X-nya kan asalnya itu 2,82812. Nah, ketika kita jadikan basis 10 yaitu dikali dengan 10 pangkat 1 artinya kan 2, sekian itu dibagi 10. Jadinya kan 0,27182,818. Nah, untuk bilangan di belakang koma itu kan ada 8 angka. Nah, itu dinamakan angka bina atau angka penting. Nah, ketika kita menggunakan 7 angka penting saja, nah nanti ada kaitannya dengan pembulatan di bilangan terakhir. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Fatma dan Mas Puji. Oke. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.